أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang kitab Al-Firqah An-Najiyah. Jadi setelah dijelaskan beberapa hal tentang kitab Firqatun Najiyah yang mudah-mudahan kita bisa memahami, mengerti ya tentang jalan daripada golongan yang selamat. Ya, kita akan kembali melanjutkan sekarang mengenai bab minhaj Al-Firqah An-Najiyah, metode manhaj Al-Firqatun Najiyah. Ya, metode atau manhaj golongan yang selamat. Supaya dengan mempelajari ini supaya kita juga bisa bermetode seperti golongan selamat bermetode, supaya kita juga bisa bermanhaj seperti mereka. Nah, kalau kita mencontoh, menteladani, kemudian mengadopsi lah istilahnya ajaran dari Firqatun Najiyah, ya mudah-mudahan kita bisa seperti mereka, yaitu menjadi golongan yang selamat di dunia dan akhirat kelak. Kita akan menjadi Taifah Mansurah juga. Kita akan menjadi kelompok yang ditolong oleh Allah di dunia dan akhirat nanti. Ya mudah-mudahan. Adapun di sini dijelaskan ada beberapa metode, ada beberapa manhaj yang diterapkan ya bagi golongan selamat. Yang pertama adalah Al-Firqatun Najiyah hiya allati taltazimu minhaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Jadi Firqatun Najiyah itu, golongan selamat itu dialah yang melazimkan, yang membiasakan diri mengikuti, mencontoh, menteladani atau berada di atas manhajnya, metode hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi, di masa hidupnya beliau. Nah, jadi kalau kita ingin masuk golongan selamat, kita ingin masuk kelompok dari minhaj ya Firqatun Najiyah, ya kita harus ya juga melazimkan apa yang dahulu Rasulullah semasa hidupnya lakukan. Ya, kita ikuti metodenya Rasulullah di dalam berdakwah, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah dan seterusnya. Dan juga wa minhaj ashabihi mim ba'dihi, dan juga metode atau manhaj para sahabat ya radhiyallahu anhum mim ba'dihi, setelah wafatnya Rasulullah. Apa manhajnya Rasulullah? Apa manhajnya para sahabat? Yaitu wa huwa Al-Quranul Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulihi, yaitu adalah Al-Quran yang mulia yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Itu manhajnya itu. Jadi kita harus membaca, mempelajari, menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita sudah paham dan kita sudah mampu untuk amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita sudah mampu untuk beramal, coba kita sebarluaskan, kita dakwahkan, kita sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Apakah itu keluarga kita, apakah itu kerabat kita, tetangga kita, atau orang-orang yang kita kenal, dengan cara
yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan lemah lembut, dengan santun, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Kemudian juga bukan hanya Al-Quran, juga wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadisihi sahihah. Dan metodenya Rasul dan para sahabat juga adalah ya selain daripada Al-Quran adalah apa-apa yang dijelaskan ya oleh Rasulullah tentang Al-Quran ini kepada para sahabatnya, yaitu di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, jadi ya metodenya Nabi, manhajnya Nabi dan para sahabat itu adalah Al-Quran dan sunnah atau hadis. Kemudian wa amaral muslimina bitamassuki bihima, dan bahkan kemudian ya menyuruh ya kaum muslimin ya supaya berpegang teguh kepada keduanya. Jadi Allah maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin dari sejak Islam dipancangkan di kota Mekah sampai nanti hari kiamat, supaya kaum muslimin ini senantiasa berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, tetapi semua itu sesuai dengan pemahaman kaum salaf terdahulu, yaitu pemahamannya Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang meniti jejak ya mereka. Nah, untuk inilah kemudian faqala, maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida alayyal hawda. Sahahu Albani fil Jami'. Jadi kata Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Albani, ya kata beliau, taraktu, aku telah tinggalkan, aku telah wariskan, fikum, pada kalian, ya pada umat Islam, syai'ain, dua perkara, dua hal yang kalian lan tidak akan selamanya tadilu tersesat. Jadi kalau kalian mengambil dua peninggalan, dua warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasul ini, kalian dijamin lan tadilu, tidak akan tersesat. Ya, ba'da, setelah huma, berpegang teguh, setelah mengambil dengan kuat-kuat, setelah berpegang teguh dengan keduanya. Apa? Dua hal, dua perkara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umat Islam, yang telah diwariskan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin, yaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Ya itu. Jadi selama kita ya belajar agama berlandaskan, bersandarkan selalu kepada kitab Allah, Al-Quran, dan juga kepada sunnah Nabi, hadis-hadisnya, maka dijamin kita tidak akan tersesat. Adapun kesesatan-kesesatan banyak dijumpai ya pada kaum muslimin, ya karena mereka hanya berpegang kepada Al-Quran saja, tidak berpegang, berpatokan juga kepada hadis. Ya, karena mereka mengabaikan seperti itu. Bahkan banyak kaum muslimin ya tidak berpegang kepada Al-Quran, juga tidak kepada hadis, karena mereka hanya berpegang kepada ucapan guru-guru mereka saja. Sesuai dengan pemahaman gurunya, maka itulah yang dipahami dan dijadikan sebagai keyakinan atau prinsip hidup mereka. Bagaimana tidak tersesat? Maka untuk menghilangkan kesesatan itu, ini yang harus disadari oleh kaum muslimin, bahwa mereka harus membiasakan diri ya untuk mempelajari, bukan hanya sekedar membaca ya, tetapi juga memahami ya pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk kaum muslimin, dan kemudian Rasulullah menjelaskan dan menerangkan Al-Quran itu kepada para sahabat di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka orang yang paling mengerti asbabun nuzul, ya sebab-sebab turunnya Al-Quran, ya adalah para sahabat. Begitu juga orang yang paling tahu tentang asbabul urut hadis, kenapa Nabi mengucapkan ini, kenapa Nabi mengucapkan itu, juga adalah para sahabat. Maka ketika kita memahami Al-Quran hadis, maka kita juga kalau bisa dan diwajibkan bagi kita untuk melihat bagaimana penilaian, bagaimana sikap dari para sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dan bagaimana mereka juga mengejawantahkan, mengaplikasikan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, baru insya Allah kita bisa termasuk ya firqatun najiyah, kita bisa termasuk golongan yang selamat. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wala yatafarraqa, dan keduanya tidak boleh tafarruq,
keduanya tidak boleh terpisah, baik dalam pengajaran, baik dalam pemahaman, baik dalam pengamalan. Tidak boleh kita hanya mengambil Al-Quran saja tanpa hadis, atau mengambil hadis saja tanpa Al-Quran, karena kedua-duanya tidak boleh terpisahkan. Ya, dalam diri seorang muslim, di dalam belajar, di dalam beramal, dan dalam berdakwah. Ya, hatta sehingga yarida kedua-duanya, ya, sehingga Al-Quran dan Sunnah ini datang, ya, alaiya kepadaku nanti al-haud, di atas telaga itu, telaga Al-Kausar. Itu maksudnya sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran itu tidak boleh tafarruq, tidak boleh dipisahkan sampai hari kiamat. Ya, maka sumber perpecahan, sumber perselisihan, pertikaian, permusuhan, ya, dari kaum muslimin ini karena mereka tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Jadi intinya Rasulullah telah meninggalkan, telah mewasiatkan, telah mempusakai, ya, umat Islam ini, ya, supaya tidak tersesat, ya, yaitu dengan dua perkara, dua hal yang sangat berharga bagi kaum muslimin, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka ambillah, peganglah, pahamilah, dan amalkan serta dakwahkan kedua perkara ini, kedua pusaka yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Nah, ini bisa kita perhatikan, ya, bisa kita lihat, ya, apa yang dilakukan oleh, ya, para sahabat dahulu, ya, bagaimana mereka mewujudkan, bagaimana mereka mengaplikasikan, ya, tentang hadis Nabi tadi, ya, yang dikatakan berpegang teguhlah kalian kepada keduanya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Juhfah. Jadi kata Jubair bin Mut'im berkata, kami waktu itu pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Juhfah. Faqala, kemudian beliau bersabda, alaysa tashhaduna alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anni rasulullah wa annal qur'ana ja'a min indillah. Bukankah kalian bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu baginya, dan kalian juga bersaksi bahwa aku ini, kata beliau, adalah merupakan utusan Allah, dan juga kalian bersaksi bahwasanya Al-Quran itu benar telah datang dari sisi Allah. Ya, bukankah itu pertanyaan Rasulullah. Kemudian kulna, kami para sahabat menjawab, bala, betul ya Rasulullah, kami bersaksi seperti itu. Kemudian setelah mengambil persaksian dari mereka dan mereka mengakuinya, membenarkannya, kemudian beliau mengatakan, fa'abshiru fa inna hadal Qur'an tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abadan. Maka bergembiralah kalian, karena sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya itu, ya, ada di tangan Allah, dan ujung yang lain ada pada tangan kalian. Maka sebab itu berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran, karena sesungguhnya kalian tidak akan binasa, kalian tidak akan hancur, dan tidak akan sesat, ya, sesudah berpegang teguh kepada Al-Quran itu abadan, selama-lamanya. Ya, jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca huruf demi huruf, walaupun itu juga ada keutamaan, tetapi kita wajib berpegang teguh. Dan bagaimana mungkin kita bisa berpegang teguh kalau kita tidak memahami makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, ya. Dan sedangkan orang yang paling mengerti tentang makna ayat Quran adalah Rasulullah. Maka pelajarilah bagaimana makna ayat di dalam Al-Quran lewat Rasulullah. Karena di dalam, ya, hadis pun banyak sekali disebutkan, ya, bahwa Rasulullah itu adalah merupakan penafsir, ya, atau bahkan Rasulullah ini diibaratkan seperti Al-Quran yang berjalan. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, inna, sesungguhnya khuluqa, akhlak nabilah,
karena adalah Al-Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi cerminan ya dari Al-Quran. Makanya kita kalau pengen tahu bagaimana Al-Quran, ya lihat aja Rasulullah. Dan tentu kita tidak bisa melihat ya Rasulullah itu di masa hidup sekarang. Ya karena beliau sudah wafat. Ya dulu para sahabat beruntung bisa melihat langsung Rasulullah. Tapi sekarang kita tidak bisa. Makanya kita hanya bisa melihat bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah yang merupakan cerminan dari Al-Quran itu lewat hadis-hadisnya yang sahih. Nah, itu. Begitu juga dalam hadis yang lain. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas fi hajjatil wada, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada manusia pada waktu hajjatil wada, pada waktu haji wada. Faqala, lalu kemudian beliau bersabda, inna syaitana qad ya'isa ayyu'bada bi ardikum walakin radiya ayyuta'a fima siwa dhalik mimma tahaqaruna min a'malikum fahdaru. Sesungguhnya syaitan itu sungguh-sungguh telah berputus asa untuk disembah, untuk diibadahi di bumi kalian ini. Ya, tetapi dia ridho, dia senang jikalau dia ditaati, jikalau setan itu dipatuhi pada apa-apa selain daripada itu, yaitu berupa kalian meremehkan, menganggap enteng, menganggap sepele daripada amal-amal kalian. Nah, jadi setan, orang-orang menyembah dia, setan berdiri di situ, orang-orang nyembah itu, setan udah putus asa, merasa kesulitan, merasa susah lah untuk diibadahi seperti itu. Tetapi cukup menyenangkan bagi iblis kalau dia dipatuhi oleh manusia, kalau dia diikuti oleh manusia. Ya, nah diantaranya adalah yang diridhoi oleh syaitan adalah kalau kita menganggap enteng amal-amal soleh kita. Cuma ini aja kok, sunnah doang kok, gak apa-apa, ntar juga kita tobat, Allah juga maaf, Allah terima tobat kita. Nah begitulah dan seterusnya. Jadi kalau sudah kita meremehkan amal-amal kita, baik amal-amal yang besar maupun amal yang kecil, itulah yang disukai, yang diridhoi oleh syaitan. Maka berhati-hatilah. Inni qad taraktu fikum ma ini i'tasamtum bihi falan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Jadi ya, Nabi melanjutkan, ini sesungguhnya aku qataraku telah meninggalkan, telah mewariskan fikum pada kalian, ma ini tasamtum selama kalian berpegang teguh bihi kepadanya, ya kepada sesuatu yang aku tinggalkan tadi, kepada sesuatu yang aku wariskan tadi, falan tadillu, maka kalian tidak akan tersesat abadan, selama-lamanya. Apa itu yang Nabi telah wariskan, apa yang Nabi telah tinggalkan itu? Yaitu kitab Allah, wa sunnata, dan sunnah nabihi, nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah itu bersama dengan yang awal dibaca tadi. Nah itu. Jadi maka kita kalau ingin mencegah, kita ingin menghindar ya diri kita dari kesesatan, kita juga ingin keluarga kita terhindar dari kesesatan, kita ingin menghindarkan orang-orang yang kita cintai dari kesesatan, kita ingin menghindarkan jamaah pengajian kita dari kesesatan. Ya sederhana aja, yaitu berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Pelajari Al-Quran. Di setiap kajian yang dibahas adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Karena sunnah adalah sifat yang menafsirkan, menjelaskan ya apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya Allah hanya memerintahkan dalam Al-Quran sholat, misalnya aqimus sholat, tapi tidak dijelaskan gerakan-gerakan di dalam sholat, apa yang dibaca di dalam sholat tidak pernah dijelaskan. Maka untuk tahu bagaimana cara sholat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran adalah melihat penjelasan Rasulullah bagaimana cara sholat. Ya ini sekian rakaat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di antara takbir sampai salam tadi ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi sekian rakaat,
dan tiap-tiap gerakan itu ada bacaan-bacaannya sampai kepada salam. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Rasul bagaimana cara menunaikan sholat yang tidak ada dalam Al-Quran. Maka bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan perintah Allah yaitu sholat kalau tidak pernah melihat hadis Nabi, kalau tidak mau mencontoh Nabi. Wajar kalau nanti kita akan bahas dalam pembahasan, Nabi pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, itu pesan Nabi kepada para sahabat. Dan kita sekarang tidak bisa melihat Nabi sholat. Makanya kita bisa melihat dari peninggalan Rasulullah, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi harus dipahamilah itu. Kemudian juga wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari an Auf bin Malik qala berkata, kharaja alaina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa mar'ub. Faqala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menemui kami. Lalu kemudian beliau berkata dalam kondisi mar'ub, dalam keadaan terkejut. Dan Rasul mengatakan, ati'uni ma kuntu baina azhurikum. Patuhlah kalian kepadaku, ma kuntu selama aku, baina ada di antara azhurikum, ada di hadapan kalian, selama aku berada di tengah-tengah kalian, patuhilah. Wa alaikum, dan wajib bagi kalian juga berpegang kepada kitab Allah. Itu. Jadi patuhi aku selama aku berada di hadapan kalian, yaitu hadis-hadis sunnah-sunnahnya. Kemudian wajib bagi kalian juga berpegang bi kitabillah, yaitu dengan kitab Allah Al-Quran. Ahillu halalahu wa harrimu haramahu. Halalkanlah ya yang halalnya dan haramkanlah yang haramnya. Hadis dalam riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Ya, hadisnya sahih dan disahihkan oleh Sahih Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi banyak pesan-pesan Rasulullah agar kita senantiasa berpegang kepada ya Al-Quran dan Sunnah. Dalam sebuah asar pun begitu. Wa an Abis bin Rabi'ah, dari Abis bin Rabi'ah qala berkata, ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar, yakni al-aswad. Jadi kata Abis, aku pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an mencium hajar aswad. Wa yaqulu, dan waktu itu Umar bin Khattab berkata, ya ketika mencium hajar aswad itu, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbilu ma qabbaltuk. Ya, sesungguhnya wahai batu, aku tahu bahwa kamu hanyalah sebuah batu yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ya, itu. Jadi ini adalah merupakan bentuk ya ittiba'nya, rasa cintanya ya para sahabat kepada Rasulullah. Ya, contohlah Umar bin Khattab yang disaksikan oleh Abis ya bin Rabi'ah. Jadi waktu sedang mencium hajar aswad, di waktu itu Umar berkata, yang didengar oleh orang-orang sekitarnya, wahai batu, ya maksudnya wahai hajar aswad, ya sesungguhnya aku tahu kamu hanyalah sebuah batu yang tidak mendatangkan mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Nah, apa alasan yang menjadikan Umar itu mencium hajar aswad? Ya, padahal tidak ada mudaratnya, tidak. Jadi kalau tidak mencium pun tidak ada mudaratnya, mencium pun tidak ada manfaatnya. Ya, apa yang menjadikan kita bermanfaat berusaha untuk mencium hajar aswad? Ya, karena alasannya adalah kalau saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, ya aku tidak akan menciummu. Jadi ya manfaatnya karena kita mengikuti Rasul. Dengan mengikuti Rasul kita akan mendapatkan pahala. Ya, makanya kita melakukan perbuatan ketika misalnya setelah tawaf kita berusaha mencium hajar aswad, itu karena mencontoh Rasulullah SAW. Dan begitulah para sahabat. Begitulah seharusnya kita sebagai umat Islam berusaha untuk senantiasa mengikuti, mencontoh, menteladani Rasulullah SAW. Dan bagaimana ya cara kita? Ya membaca hadis, memahami kandungan-kandungan yang ada di hadis. Maka dengan kita membaca hadis, kita tahu perilaku Rasulullah ya dalam segala hal, lalu kita berusaha untuk mencontoh ya apa yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian dalam hadis yang lain, ya dalam asar yang lain, wa an Mujahid qala kunna ma'a Ibnu Umar radhiyallahu an fi safar famarra bi makanin fahada anhu fasu'ila lima fa'alta dzalik qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hada fa fa'altu. Jadi kata Mujahid, seorang tabi'in, kami pernah bersama-sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam suatu safar, dalam suatu perjalanan. Famara, lalu Ibnu Umar melewati sebuah tempat. Fahada anhu, lalu dia menghindari tempat tersebut. Fasuila, lalu ditanya, kenapa Ibnu Umar begitu? Kenapa menghindar dari tempat itu? Ya, itu kalimat lima fa'alta hada, kenapa kamu berbuat seperti itu? Qala, Ibnu Umar kemudian berkata, memberikan alasan, memberikan dalih kenapa begitu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hada, karena aku melihat Rasulullah SAW berbuat seperti itu, fa fa'altu, dan kemudian aku pun melakukannya. Nah, asar ini dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar. Lagi, wa an Ibnu Umar, sekarang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana ya'ti syajaratan baina Makkah wal Madinah fayaqilu tahtaha wa yukhbiru anna Rasulullah SAW kana yaf'alu dzalik. Jadi bahwasanya Ibnu Umar pernah mendatangi sebuah pohon, yang pohon itu letaknya ada di antara Mekah dan kota Madinah. Fayaqilu, lalu dia tidur siang tahtaha, di bawah pohon tersebut. Jadi datang ke pohon tersebut untuk numpang kailulah, tidur siang saja. Ya, kemudian yukhbiru, dia menghabarkan apa yang menjadi penyebab dia melakukan itu. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW karena pernah yaf'alu, melakukan zalika, perbuatan tersebut. Hadis dalam Ruwahu Al-Bazzar, ya dalam riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Nah, itu contoh-contoh bagaimana dahulu para sahabat berusaha ya mencontoh, menteladani, mengikuti ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi asar-asar yang lain yang bisa kita temui, yang dapat kita jumpai dalam banyak kitab. Ya, maka sebagai seorang muslim hendaklah kita juga harus menumbuhkan, harus ya menimbulkanlah dalam diri kita keinginan berusaha ya memahami, menghayati apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kita mengamalkan ketika kita sudah paham dan mampu, dan kalau bisa kita juga ikut ya mendakwahkan, menyeru kepada orang lain tentang pentingnya Al-Quran. Begitu juga tumbuhkan dalam diri kita supaya kita ini mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta kita kepada beliau sekarang adalah dengan berusaha ya mengetahui perilaku Rasulullah semasa hidup lewat hadis-hadis yang sahih. Lalu kemudian ketika kita sudah mampu untuk mengamalkan, maka hendaklah kita mengamalkan dan mencontoh apa-apa yang pernah beliau lakukan. Apalagi Allah juga sudah mengabadikan keutamaan Rasulullah untuk kita kaum muslimin. Ya, dalam Al-Quran ya Allah pernah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, uswah yang baik, teladan, panutan, figur yang baik ya untuk kita. Maka jadikanlah Rasul sebagai teladan kita. Ya, beliau adalah orang yang sudah jamin masuk surga. Beliau adalah orang yang sudah dijamin nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Maka panutlah kepada dia, nurutlah kepada dia, contohlah, teladanlah dia. Bukan kepada orang-orang yang ya belum jelas di mana kedudukannya, belum jelas faidahnya buat kita kelak di hari kiamat. Apalagi ke orang kafir, hanya karena ketampanannya, hanya karena ketenarannya, lalu kemudian kita menteladani dia. Ya, dari sisi ya dari cara berpakaian, dari cara penampilan rambut, ya bahkan kita menjadi fans beratnya. Ya, bahkan di rumah kita foto-foto dia bertebaran dan segala macam. Ya, itu tidak ada faedahnya dan bahkan bisa menyengsarakan kita nanti di kelak di hari kiamat. Apalagi kalau kita mencintai orang kafir itu. Ya, karena Nabi pernah mengatakan,
anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama orang yang kau cintai. Atau dalam riwayat yang lain, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu nanti bersama orang yang dicintainya. Nah, kalau orang yang dicintai di surga, ya mendinglah kita bisa bawa ke dalam surga. Tapi kalau orang yang kita cintai sepenuh hati itu, karena kekafirannya, karena kemusyrikannya, ya walaupun dia ganteng, walaupun dia cantik, walaupun dia tenar, ya walaupun orangnya kelihatannya baik, tapi jelas dia orang kafir, dia jelas di dalam neraka, maka di manakah kita nanti? Padahal bilang, ya kamu bersama orang yang kamu cintai, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Dan apa faedahnya juga buat kita nanti? Apa bisa menyelamatkan kita dari keburukan di hari kiamat kelak? Apakah dapat memberikan syafaat? Tidak sama sekali. Maka jangan salah mengambil teladan, jangan keliru ketika mengambil panutan. Apalagi mereka jelas-jelas memusuhi ajaran Islam, apalagi jelas-jelas mereka anti ya dengan ajaran Islam, dan mereka tidak suka dengan kaum muslimin. Apalagi itu, ya supaya jangan salah kita bersikap. Nah, tuh. Jadi ya apa yang dijelaskan di sini ya untuk menjelaskan saja, itulah metode, itulah manhaj golongan selamat yang hanya berpatokan, yang hanya berpedoman, yang hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Ya 70 tahun, itu sangat sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Tidak terasa seseorang ya ketika lahir, kemudian menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, itu berapa lama? Sebentar sekali 70 tahun itu. Sebentar sekali 80, 90, bahkan 100 tahun. Dan sudah banyak orang-orang yang berumur panjang, sekarang tinggal namanya saja. Dan kita pun tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia. Maka jikalau kita salah langkah, salah mengambil sikap, maka akan rugi dan sengsara kita kelak di hari kiamat. Maka dari sekarang sebagai seorang muslim yang baik, atau kalau ingin meletakkan diri sebagai seorang muslim yang baik, dari sekarang ya tetapkan diri kita ya, supaya masuk dalam golongan selamat, supaya masuk dalam kelompok firqatun najiyah, yaitu hendaklah melazimkan, membiasakan diri, menetapkan diri kita untuk mengikuti manhajnya Nabi dan para sahabat, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih, dan kita pertahankan sampai kematian menjemput kita, sampai nafas terakhir ya berakhir ya dalam diri kita, sampai nyawa berpisah dengan raga, sampai semua jasad kita terasa dingin. Pertahankan keyakinan, iktikad, prinsip seperti itu. Ya, karena ini adalah kalau kita pegang, kita akan terhindar dari kesesatan. Sebagaimana tadi pesan Rasulullah SAW dan juga kebiasaan para sahabat di dalam berpegang kepada kebiasaan-kebiasaan ya Rasulullah SAW yang mereka sangat mengikuti jejak. Ya bahkan dalam perilaku saja mereka selalu mengikuti Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita? Kita mengaku umat Nabi, kita mengaku cinta kepada Nabi, ya. Tapi mencontoh Nabi dalam penampilan saja kita tidak mau. Bagaimana mencontoh yang lainnya? Ya, malu terkadang kita mengikuti Rasulullah, mengikuti jejak Nabi. Padahal kita selama ini mengaku sebagai seorang muslim yang memiliki seorang nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi perilaku kita jauh menyimpang, jauh bertentangan, bahkan berseberangan dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Nah, mudah-mudahanlah apa yang dijelaskan di sini memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kita. Kalau kita ingin termasuk firqatun najiyah, kalau kita ingin termasuk kelompok yang golongan yang selamat, dari sekarang berusahalah sekuat mungkin, seoptimal mungkin untuk berada selalu di atas manhajnya Rasulullah dan para sahabat, yaitu di atas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman kaum salaf, sebagaimana pemahaman orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabat. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah di atas jalan tersebut.
Ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi tentang manhajnya ya dari golongan selamat selanjutnya insyaallah. Dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك